This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Matthew 5:16. Don't hide your light, let it shine for all. Let your good deeds glow for all to see, so that they will praise your heavenly Father. That means when we love God, He shines out of us like a bright light. Then everyone around us can see His light and say, "Wow, God is amazing!" Joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, down in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. What else you got? I've got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, down in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the wonderful love of my blessed Redeemer way down in the depths of my heart. Where? Down in the depths of my heart. Where? Down in the depths of my heart. I've got the wonderful love of my blessed Redeemer way down in the depths of my heart. Where? Down in the depths of my heart to stay. And I'm so happy, so very
Psalm 28, verse 7. The Lord is my strength and my shield. My heart trusts in him, and he helps me. My heart leaps for joy, and with my song I praise him. God is like a huge shield. We can hide behind him and he will always protect us. That makes me so happy. It's like joy's having a dance party in my heart. I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul. I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul. I've got love like an ocean, I've got love like an ocean, I've got love like an ocean in my soul. I've got love like an ocean, I've got love like an ocean, I've got love like an ocean in my soul. I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain in my soul. I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain in my soul. I've got peace, love, and joy like a river. I've got peace, love, and joy like a river. I've got peace, love, and joy like a river in my soul. I've got peace, love, and joy like a river. I've got peace, love, and joy like a river. I've got peace, love, and joy like a river in my soul. I've got peace, love, and joy like an ocean. I've got peace, love, and joy like an ocean. I've got peace, love, and joy like an ocean in my soul. I've got peace, love, and joy like an Filipi 2 ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Thank you, bye. Halo teman-teman, ini ayat hafalan minggu hari ini terdapat dari Filipi pasal 2 ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Filipi 2 ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bye. Happy Sunday. Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Episode di Kepishu. Bye-bye. Oke. Hello everyone, apa kabar? Semoga sehat-sehat semua ya. Ini ayat hafalan untuk kalian semua. Filipi 2 ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Sampai jumpa minggu depan. Semangat ya teman-teman. God bless you all. Bye. Filipi 2 ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Thank you, happy Sunday. Filipi 2 ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Halo teman-teman, nama saya Sabrina. Ayat hafalan hari ini terdapat dari Filipi 2 ayat 11.
dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Terima kasih. Filipi 2 ayat 11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Thank you. Happy Sunday. God bless you. Bye. Ayat hafalan kali ini Filipi 2 ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Thank you. Teman-teman, hari ini Rena akan menghafal ayat hafalan hari ini. Roma 8 ayat 31b. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Thank you. Happy Sunday. Bye-bye. Roma 8 ayat 31b. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Bye, happy Sunday, God bless you. 8 ayat 31b. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Roma 8 ayat 31b. Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Roma 8 ayat 31b. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Terima kasih. Ayat hafalan minggu ini. Roma 8 ayat 31b. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Thank you, God bless you, bye. Roma 8 ayat 31b. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Roma 8 ayat 31b. Roma 8 ayat 31b. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Terima kasih, God bless you, bye-bye. Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kamu katakan tentang semuanya itu? Jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Roma 8 ayat 31. Roma 8 ayat 31b. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Terima kasih. Roma 8 ayat 31b. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Terima kasih. Waktunya ibadah nih. Eits, tunggu dulu. Ada aturannya loh. Wah, bener tuh. Ada aturannya. Apa ya yang pertama? Yang pertama, adik-adik harus persiapan dulu. Ayo, adik-adik mandi dulu. Dan jangan lupa, pakai bajunya yang rapi ya. Nah, yang kedua,
adik-adik siapin handphone atau HP, laptop atau TV. Bisa pinjam mama papa ya kalau adik-adik nggak punya handphone. Nah, ini semua nanti dipakai untuk adik-adik dapat beribadah. Nah, yang terakhir, adik-adik saat ibadah jangan bermain-bermain ya. Terus jangan lari-lari ke sana kemari, makan atau ngobrol. Oke? Iya ya adik-adik, kita harus menghormati Tuhan dengan mengikuti ibadah dengan sopan. Oke. Yuk kita mulai ibadah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, Encik Lisa senang sekali bertemu dengan adik-adik semuanya pada hari ini melalui ruang sekolah minggu Gemim Kristus Manado. Nah, Encik sekarang mau menyapa adik-adik yang menyaksikan ibadah ini melalui YouTube dan juga Radio Sumber Kasih. Halo, selamat beribadah semuanya. Nah, adik-adik, tentu kita sudah siap ya untuk mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Siapa yang sudah siap? Angkat tangan semuanya. Yeay, Encik lihat semuanya sudah bersemangat sekali. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup terus sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Satu kali lagi. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup terus sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Nah, adik-adik, untuk membuka ibadah kita pada hari ini, mari kita satu dalam doa. Mana Encik mau lihat sikap berdoa yang baik seperti apa? Kita duduk yang diam, kita lipat tangan, tutup mata, dan ikut Encik mau berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan, atas berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau memuji nama Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau beribadah bersama-sama dengan teman-teman kami. Kiranya Tuhan pimpin, Tuhan berikan sukacita di dalam hati kami masing-masing untuk dapat mengikuti ibadah ini. Dari awal hingga sebentar kami akan selesai beribadah. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Encik percaya adik-adik semuanya yang sedang beribadah di rumah masing-masing tentu datang beribadah dengan hati yang penuh sukacita dan juga hati yang penuh bahagia. Karena hari ini kita dan teman-teman sekolah minggu kita akan memuji nama Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri, kita nyanyikan Hari Ini Kurasa Bahagia. Bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita.
bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Nah, adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Kita nyanyikan Adalah Sukacita di Hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. I've got the joy, joy, I've got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Nah, adik-adik tetap semangat ya, kita mau memuji Tuhan. Ada satu lagu lagi sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, Kasih Yesus Indah. Ikuti Enci ya gayanya. Siap. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Satu kali lagi. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Adik-adik, sudah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Enci Yulin. Enci minta adik-adik duduk yang tenang, duduk yang rapi, siapkan Alkitabnya masing-masing. Kita siap mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik. Kita berjumpa lagi bersama dengan Enci Yulin, adik-adik semuanya yang sudah datang untuk siap mengikuti ibadah teristimewa. Torang akan masuk dalam firman Tuhan. Tapi sebelumnya torang berdoa dulu, minta kekuatan daripada Tuhan.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini Tuhan, kami akan mempersiapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus akan menolong setiap kami, agar kami semua boleh duduk dengan tenang, boleh setia mendengarkan suara Tuhan. Tuhan ingin agar kami boleh taat akan kebenaran firman dan dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, usir segala kuasa iblis yang mau mengganggu hati dan pikiran kami. Kami menyerahkan untuk waktu kebenaran firman-Mu boleh dapat disampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, minggu yang lalu kita sudah mendengarkan cerita tentang Daud yang percaya kepada Allah serta selalu mau taat. Nah, saat ini orang akan belajar atau mendengar cerita tentang seorang hakim yang sejak dalam kandungan dia sudah dinasirkan oleh Allah. Artinya Allah telah mengkhususkan anak ini untuk menjadi pelayan khusus, untuk melayani atau menjadi pelayan khusus. Nah, ketika anak ini lahir, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun, anak ini dia bertumbuh begitu baik dan sehat. Bahkan kuat adik-adik, sehingga membuat kedua orang tuanya merasa senang karena melihat pertumbuhan anak ini menjadi seorang pemuda yang kuat. Nah, pemuda ini dia melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh para laki-laki lainnya. Satu ketika, pemuda ini adik-adik, dia mengadakan perjalanan. Sementara dia berjalan, di tengah perjalanan, dia berjumpa dengan seekor binatang buas yang besar. Adik-adik tahu binatang apakah itu? Betul, itu adalah binatang singa. Siapa berani menghadapi singa? Tentu tidak ada adik-adik yang berani menghadapi singa atau melawan kepada singa. Melainkan adik-adik akan lari kuat-kuat sekencang-kencangnya, jangan sampai singa dapat menerkam. Tapi beda dengan seorang pemuda ini. Ketika dia berjumpa dengan seekor singa yang besar, bukannya dia lari adik-adik, tetapi dia merapat, dia pergi mau tangkap itu singa. Dan singa yang beringas, dia juga merangkul ini pemuda ini. Jadi sambil mereka bergulat, pemuda ini dengan binatang sedang bergulat. Akhirnya adik-adik, ini pemuda, dia dapat ambil itu rahang mulut singa, kok dia kasih rabe kuat-kuat. Bayangkan adik-adik, dengan kekuatan dua tangan ini yang kosong, dia bisa merobek itu mulut singa, sehingga ini singa mati. Adik-adik, berita ini tersebar di mana-mana. Kalau istilah sekarang, apakah adik-adik itu? Kalau tersebar, biasanya jadi viral. Di mana-mana sudah terdengar bahwa ada seorang pemuda yang kuat, yang luar biasa, yang tidak bisa ditandingi oleh laki-laki manapun. Ketika didengar oleh semua orang, termasuk bangsa Filistin, yang bangsa Filistin ini yang sering menyusahkan atau menjajah bangsa Israel. Satu saat ini pemuda ini dia ingin membela bangsa Israel. Dia berencana untuk melawan ini orang Filistin ini adik-adik. Waktu orang Israel dapat mengetahui akan niat daripada pemuda ini, orang Israel ini dorang langsung sepakat
ambil tali, komo ika jo ini pemuda ini supaya dia tidak bisa melawan ini orang Filistin yang begitu banyak. Kalau dia melawan ini orang Filistin, berarti dia membawa masalah baru lagi bagi orang Israel. Lebih baik orang ika jo pada dia supaya dia sunak berdaya. Betul adik-adik. Dorang so ambil tuh 2 utas tali yang panjang dan kuat, kemudian dorang ikat ini pemuda ini. Dong ikat kuat-kuat ini pemuda supaya dia tidak bisa lagi bergerak. Waktu ini pemuda sudah terikat, ini orang Filistin sudah mulai datang datang serbu ini pemuda ini. Apa lagi yang dia mau lakukan? Dia sudah bisa berdaya kalau tubuhnya sudah dalam keadaan terikat. Apa yang terjadi adik-adik? Tuhan menolong sang pemuda ini. Akhirnya tali yang terikat di tubuh pemuda ini dia terputus. Tak putus-putus semua adik-adik. Seperti benang kecil yang diputus-putuskan. Bayangkan dengan tali yang besar, ikatan yang kuat bisa terlepas. Karena Tuhan menolong ini sang pemuda. Waktu tali di tubuh sang pemuda ini sudah terlepas, di depan sang pemuda, dia dapat lihat ada sebuah rahang. Nah, dia ambil adik-adik itu rahang, dia mulai halaukan. Dia bunuh semua tuh ribuan orang Filistin yang menantang kepada sang pemuda ini. Akhirnya, begitu banyak orang-orang Filistin mati karena sang pemuda ini telah membunuh mereka. Selanjutnya adik-adik, ini pemuda ini dia mengadakan perjalanan lagi. Dia akan pergi ke satu kota. Kota ini bernama kota Gaza. Ketika dia sampai di kota Gaza, langsung didengar oleh orang-orang Filistin yang ada di kota Gaza. Bayangkan adik-adik, ini orang-orang Filistin boleh dapat tahu bahwa sang pemuda yang bilang kuat ini ada di kota Gaza. Semua ini orang Filistin, dorang langsung gembok, dorang langsung kunci semua pintu-pintu gerbang. Nah, pintu-pintu gerbang pada waktu itu adalah pintu-pintu yang terbuat dari besi, tiang-tiang besi. Jadi, tidak mungkin ini sang pemuda bisa melarikan diri. Tapi, pada malam harinya, sang pemuda ini dia berniat untuk keluar dari kota Gaza. Waktu ini pemuda mau keluar di satu pintu, dia lihat, so tak kunci. Dia coba lagi ke pintu yang lain, so tak kunci. Ke pintu yang lain lagi, semua pintu-pintu gerbang sudah terkunci. Jadi bagaimana cara ini pemuda mau keluar? Nah, adik-adik, sekali lagi Tuhan memberi kekuatan kepada sang pemuda ini. Dengan tangan yang kuat, kedua tangan yang kuat, dia mulai mendobrak itu pintu gerbang besi itu. Dia goyang-goyang, kemudian ketika 2 lembar pintu ini sudah terlepas, dia cabut semua tuh tiang-tiang besi, kemudian dia pikul, dia bawa pergi. Wah, didengar oleh orang Filistin ini, dorang terheran-heran. Heran sekali ini orang-orang Filistin. Dorang langsung kumpul dan beremuk. Dorang bertanya-tanya, apa yang membuat ini pemuda ini bisa sekuat itu? Bayangkan pintu gerbang besi, bahkan tiang-tiangnya dia bisa copot, dia bisa cabut, dia angkat, dia pikul lagi bawah. Kira-kira kekuatan dari mana yang dia dapat? Nah, di antara orang banyak, orang-orang Filistin ini, ada seorang yang mengatakan begini, kita lihat ini pemuda ini, dia sedang mengincar-ngincar seorang perempuan yang ada di ujung lembah. Mungkin dengan perempuan ini atau dengan wanita ini bisa membantu patorang. Mau kasih tahu kira-kira kekuatan dari mana ini sang pemuda ini. Ini orang-orang Filistin langsung sepakat setuju. Kalau begitu
torang cari ini perempuan ini, torang berikan dia uang dan katakan kepada perempuan ini bahwa dia harus memberitahukan atau dia harus tanya kepada pemuda ini yang dia cintai, supaya sang pemuda ini bisa menyampaikan atau bisa menceritakan kekuatan yang ada pada dia. Adik-adik, betul. Ketika terjadi persetujuan tawar-menawar dari pihak Filistin menawarkan sejumlah uang dan pihak perempuan ini dia langsung setuju. Oke. Hari pertama dia rayu kepada sang pemuda yang dianggap mencintainya. Hari kedua dia rayu, belum juga berhasil. Hari ketiga dia rayu lagi ini pemuda ini, supaya ini pemuda ini boleh terus terang kasih tahu nganape kekuatan dapat dari mana. Ketika hari ketiga ini sang pemuda juga belum memberitahukan yang sebenarnya, ini wanita ini adik-adik, dia langsung marah. Dia marah kepada pemuda. Dia marah sambil dia menangis. Dia berkata, kalau begitu engkau tidak sungguh mencintai kepadaku. Terbukti engkau tidak mau terus terang. Ngana nih mau katakan kebenaran. Dari mana ngana kekuatan? Dia merengek terus, dia menangis di depan sang pemuda ini. Akhirnya lululah hati sang pemuda. Ini pemuda ini karena serasa kasihan ini perempuan ini cuma nangis. Akhirnya sang pemuda ini memberitahukan bahwa dia sejak kecil sudah dinasirkan oleh Allah. Allah mengatakan bahwa engkau tidak boleh mencukur rambutmu. Jangan kasih gundul itu rambut. Karena kalau engkau mencukur rambutmu, maka roh Allah, kekuatan Allah akan pergi daripadamu. Ini perempuan ini, dia so tahu ini rahasia ini. Akhirnya ini perempuan dia sampaikan kepada orang Filistin. Orang Filistin so datang mengepung kepada sang pemuda ini yang pada waktu itu sedang tertidur. Karena wanita ini dia tidak bisa melakukan cukur rambut itu kalau sang pemuda dalam keadaan tidak tertidur. Jadi dia cukur itu rambut pada waktu sang pemuda sedang tertidur. Selesai dia cukur itu rambut adik-adik, dia masih juga tertidur terlelap. Padahal orang-orang Filistin sudah kumpul di dekat pada dia. Sang wanita atau sang perempuan ini dia langsung kasih bangun. Hei, bangun. Napa orang Filistin sudah datang mengepung pengana? Ini pemuda ini dia terus tak kaget bangun. Tapi adik-adik, waktu dia terbangun tidak ada lagi rasa kuat. Dia seperti manusia atau laki-laki pada umumnya. Kekuatannya tidak seperti yang pertama yang dia miliki. Karena apa? Karena dia telah melanggar perintah Allah. Menjadi seorang pemuda yang egois, yang tidak lagi taat kepada Tuhan. Sekarang sampai di sini dulu adik-adik. Tu cerita Encik mau tanya, siapakah tokoh pemuda yang Encik ceritakan ini? Simpson, betul. Kedua, siapakah sang pemudi atau wanita yang Encik ceritakan ini? Delila, betul. Mantap, pinter semua. Siapa yang pernah nonton film Simpson and Delila? Pasti banyak adik-adik, apalagi adik-adik yang kelas besar pasti sudah nonton ini film Simpson and Delila. Nah, adik-adik, selanjutnya Simpson sadar, pada akhirnya Simpson sadar bahwa ternyata
kekuatan yang dia miliki adalah kekuatan dari Allah. Ketika dia tidak taat lagi, dia melanggar titah Allah, maka disitulah roh Allah pergi meninggalkan dia. Dia tidak mendapat lagi kekuatan daripada Allah. Karena Simson menjadi seorang yang egois. Adik-adik, kemudian ini orang Filistin, dorang langsung tangkap ini Simson, baru dorang cungkil DP mata dua kasih buta. Aduh, bayangkan kasihan adik-adik. Ini Simson dorang so cungkil tu mata. Mau dapat lihat apa le adik-adik kalau so dapat cungkil tu mata dua. Soalnya ndak ada biji mata kasihan. Lalu ini Simson dorang bawa di kota Gaza untuk dipenjarakan. Sampai di dalam penjara, bukan cuma langsung masuk di kamar, duduk diam. Dorang langsung pas, dorang borgol DP kaki adik-adik dengan rantai yang besar. Jadi tidak bisa lagi berjalan, dia tidak bisa lari. Karena kakinya sudah diborgol dengan rantai yang sangat besar. Pada satu kali untuk merayakan kemenangan Allahnya atau dewanya orang Filistin, maka mereka merayakan satu festival untuk membuktikan bahwa Allah mereka, dewa mereka telah menang melawan Simson. Mereka langsung membuat satu festival yang besar-besaran. Dorang memuji, menyanyi, bersuka cita, tertawa. Pokoknya hidup hura-hura dalam acara festival. Mereka teringat adik-adik. Bagaimana kalau itu Simson mau dipiame kemari dari penjara. Kong supaya dia boleh bikin balawak patorang di tengah-tengah acara sini. Betul adik-adik. Dorang ambil itu Simson kasih keluar dari penjara. Bayangkan adik-adik, dorang mau tuntun, pasti mesti ada orang yang tuntun. Tapi pada kesempatan ini seseorang yang tuntun kepada Simson yang dalam keadaan buta. Dia kasih yang berjalan, sekalipun ada orang yang tuntun, tapi tetap kan berjalannya tidak secepatnya. Harus lagi dia mesti raba-raba, bagaimana dia mesti mau berjalan, ke kanan, ke kiri, jangan sampai jatuh. Nah, setelah sampai di tempat acara, dorang, ini orang-orang Filistin langsung taruh di satu tempat mereka sudah sediakan. Nah, di situ dorang mulai mengolok-olok dia. Mengolok-olok kepada Simson, menertawakan kepada Simson. Apa yang terjadi adik-adik? Sambil mereka menertawakan, mengolok, menghina kepada Simson, Simson berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan kalau boleh sekali ini lagi kasih dia kekuatan. Adik-adik boleh membaca itu dalam Hakim-Hakim 16 ayat 28. Simson meminta kekuatan sekali lagi kepada Tuhan. Ketika dia selesai berdoa dalam keadaan mata yang buta adik-adik, dia cari pegang apa yang ada di seipa dia, apa yang ada di pinggir dia. Waktu adik-adik dia pegang-pegang, dia dapat raba, aduh tembok ini sebelah tembok. Dia raba lagi dengan tangan kiri. Di mana tahu jo adik-adik kalau keadaan buta kan tidak dapat lihat dia posisi sedang berada di mana, berdekatan dengan apa. Nah, pada waktu itu posisi Simson berada di tengah-tengah tiang besar, pilar yang besar. Ketika dia dapat memegang itu pilar dua itu, dia langsung rangkul dengan dua tangan sekuat-kuatnya. Kekuatan yang ada yang Tuhan berikan pada dia untuk kedua kalinya. Dia rangkul kuat-kuat pun dia tolak. Dia tolak adik-adik itu, tiang itu. Langsung ambruk itu bangunan. Apa yang terjadi? Semua orang Filistin, bahkan lebih dari ribuan orang yang meninggal pada waktu itu, termasuk Simson. Dia mati bersama-sama dengan orang-orang Filistin. Tapi adik-adik, Simson dia di akhir hidupnya
Dia masih memberikan kemenangan kepada orang Israel yang telah dijajah oleh bangsa Filistin. Nah, ini adik-adik menjadi satu pengajaran bagi kita bahwa ternyata kekuatan talenta yang torang miliki bukan karena torang kekuatan sendiri. Ternyata apapun yang torang miliki, apakah itu kepinteran, apakah itu adik-adik pinter bernyanyi suara yang bagus, apakah adik-adik pinter bermain musik, apakah adik-adik pinter bermain bola basket, atau apa saja yang adik-adik punya keahlian, punya kemampuan, tapi kalau bukan diberikan kemampuan daripada Tuhan, maka semuanya adalah sia-sia. Jadi Tuhan ingin agar talenta yang Tuhan taruh di masing-masing patorang, Tuhan ada kasih patorang talenta untuk bernyanyi, bernyanyilah untuk memuliakan Tuhan. Tuhan ada kasih itu talenta pinter di IT, pergunakanlah itu talenta IT untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan. Kalau Tuhan kasih kepinteran, bukan berarti adik-adik rasa bangga, kita pandai, kita juara, kita jago. Tetapi orang harus tahu bahwa semua itu berasal daripada Tuhan. Tanpa kekuatan daripada Tuhan, orang tidak bisa apa-apa adik-adik. Orang tidak ada melebihi dari kekuatan Tuhan. Sebab itu muliakanlah Tuhan dengan talenta yang Tuhan sudah berikan pada orang, supaya boleh menjadi berkat bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi orang luar, bagi sesama teman-teman, boleh menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami boleh dengar bersama, yang sudah mengajar setiap kami bahwa setiap talenta yang kami miliki, apakah kami pinter Tuhan, apakah kami juga punya suara yang bagus, kami jago dalam mengotak-atik IT, ataukah kami pinter memain musik, atau ada keahlian lainnya yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Biarlah Tuhan kami pergunakan semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kepentingan diri sendiri atau kesombongan kami. Ampuni Tuhan Yesus, jikalau Tuhan dapati ada di antara kami yang merasa sombong karena pinter dalam segala hal. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang Tuhan sudah berikan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, itu dia cerita Alkitab yang sudah dibawakan oleh Encik Yulin. Kita sama-samakan say thank you ya kepada Encik Yulin. Terima kasih Encik Yulin. God bless you. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan ayat hafalan yang akan dibawakan oleh teman sekolah minggu kita. Walking with Jesus. Teman-teman, mari kita menghafal ayat hafalan yang terdapat di Yesaya 2 ayat 17. Manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Yesaya 2 ayat 17. Terima kasih. Bye-bye. Walking with Jesus every day. Praying with Jesus. Tidak terasa kita sudah tiba di penghujung ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita akan berdoa penutup, kita akan nyanyikan Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya
setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Satu kali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Puji Tuhan. Enci harap firman Tuhan yang tadi kita sudah dengar dapat selalu adik-adik ingat, bahkan adik-adik lakukan dalam setiap harinya. Kegiatan adik-adik lakukan tetap mengingat Yesus, tetap jalan serta Yesus, seperti lagu yang sudah kita nyanyikan tadi. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini dengan berdoa, Enci mau kasih pengumuman untuk adik-adik semuanya. Ini pasti hal yang ditunggu-tunggu oleh adik-adik semuanya. Kita akan mulai beribadah onsite. Hore! Nah, ibadah onsite ini akan dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2021. Tempatnya di mana, Enci? Tempatnya di lapangan sekolah SD Ebenezer. Adik-adik pasti sudah tahu ya tempatnya. Kalau tidak tahu, bisa tanyakan mama papa. Nah, Enci mohon adik-adik mempersiapkan diri dan jangan lupa juga untuk mendoakan agar semua persiapan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Untuk adik-adik yang masih akan mengikuti ibadah sekolah minggu secara online tentu masih bisa. Jadi nanti ibadah sekolah minggu itu jam 8 pagi ada Zoom meeting secara online dan juga ada secara onsite. Lalu pada jam 4 sore adik-adik bisa juga mengikuti melalui YouTube dan Radio Sumber Kasih. Nah, adik-adik, saat ini kita akan menutup ibadah kita pada hari ini dengan berdoa. Bagaimana sikap doa yang baik? Ya, tentu saja adik-adik semua harus duduk yang tenang, semuanya lipat tangan, tutup mata, ikuti Enci berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur pada saat ini Tuhan, kami sudah dapat menaikkan nyanyian pujian kami. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami dapat melakukan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami dapat taat kepada Tuhan, kami dengar-dengaran kepada orang tua kami, dan hidup menyenangkan hati Tuhan saja. Kami juga bersyukur Tuhan untuk Enci Yulin yang sudah memberitakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan Enci Yulin bersama keluarga dan pelayanannya. Saat ini Tuhan, kami sudah selesai dengan ibadah sekolah minggu kami. Kami bersyukur, kami berdoa, kami bermohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sahabat kami, anak-anak. Amin. Adik-adik, demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi minggu depan. Bye-bye. God bless you. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way.